Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 sampai peringkat 4 nih udah di zona Liga Champion. Ya, tapi belum aman. Buat peringkat 5, 6, 7, 8, 9, 10 di bawahnya itu jangan nyerah. Bisa ngejar di posisi 1, 2, 3, 4. Masih bisa. Kalau misalnya ada yang bilang, aduh kayaknya nggak bisa. Bisa, ini aja bisa, ngerugiin banyak. Masa yang lain nggak bisa? Bisa. Harus optimis, jangan ada kata nggak bisa. Intinya yakin, harus yakin dan percaya. Kalau kita yakin dan percaya, bisa. Bisa kayak ini, pasti bisa. Semangat. Selamat buat Pertamina menjuarai klasemen Liga Korupsi Indonesia dengan skor tertinggi ya. Kemudian disusul oleh PT Timah, BLBI, Duta Palma, PT TBBI, PT Asabri, PT Jiwasraya, Kemensos, Sawit CPO, Garuda Indonesia, BTS Kemeninfo, dan Bank Senturi. Yes, selamat buat kalian semua. Dan pastinya masih akan ada lagi klasemen-klasemen yang baru dari instansi-instansi yang lain yang akan mengalahkan sang juara dari Liga Korupsi Indonesia. Dan buat klasemen yang lainnya yang masih belum terbongkar bobroknya, tenang saja karena rakyat Indonesia dengan senang hati menunggu kehadiran kalian di Liga Korupsi Indonesia. Sungguh biadab para petinggi Pertamina yang kini sudah menjadi tersangka korupsi itu. Sudah korup tidak tanggung-tanggung, masyarakat pula yang mereka rugikan secara langsung, mereka makan secara langsung. Bayangkan saja, kerugian negara akibat kasus korupsi ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun hanya dalam 1 tahun, yaitu tahun 2023. Kata Kejaksaan Agung, jika dihitung selama periode 2018 hingga 2023, total kerugian negara bisa mencapai hampir 968,5 triliun rupiah. Angka ini sudah mencakup berbagai komponen, mulai dari impor minyak mentah hingga pemberian subsidi. Beberapa modus operandi para tersangka yang harus kalian tahu. Yang pertama, pembelian bahan bakar dengan oktan rendah. Jadi para tersangka ini termasuk Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, diduga membeli bahan bakar dengan oktan rendah seperti Pertalite, RON 90, tetapi mencatatnya sebagai pembelian Pertamax yaitu RON 92. Setelah itu, bahan bakar tersebut diolah, di-blending atau dioplos di depo untuk menyerupai Pertamax. Kemudian dijual lagi ke masyarakat dengan harga Pertamax. Biadab nggak itu? Yang kedua, yaitu pengkondisian rapat optimalisasi hilir. Jadi, si Rifa Siahaan lagi-lagi bersama beberapa pejabat lainnya diduga melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Hal ini menyebabkan produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya, sehingga negara dipaksa melakukan impor untuk kepentingan korupsi mereka. Yang ketiga, markup kontrak pengiriman. Yoki Firnandi namanya, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Dia diduga melakukan markup dalam bentuk pengiriman minyak mentah dan produk kilang. Akibatnya, negara dipaksa harus membayar fee ilegal sebesar 13-15% dari nilai transaksi. Yang keempat, penggunaan broker ilegal. Jadi para tersangka ini juga diduga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara ilegal. Mereka bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang agar tampak sesuai dengan ketentuan. Padahal ini telah dikondisikan untuk memenangkan broker dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Memang benar-benar kurang ajar mereka ini. Jadi, Bapak Kepala Kejaksaan Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung, tindakan para tersangka ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, Pak, tetapi juga sudah menciderai kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Masyarakat pun mereka makan, Pak.
Kami sangat berharap langkah tegas hukum dapat memberikan keadilan bagi rakyat yang telah dirugikan oleh tindakan korup ini, Pak. Kepada para pendukung Ahok yang telah memusuhi aku, kalau kau memang punya otak, kau pasti akan memuji aku. Karena aku tidak musuhin Ahok. Aku hanya bertanya logika yang sangat logis, yaitu Ahok mengatakan akan membongkar korupsi di Pertamina setelah Kejaksaan Agung membongkar. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak kau bongkar dari dulu? Itu pertanyaan saya. Apakah karena kamu takut? Kenapa kau tidak bongkar dari dulu? Sekiranya Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti kau akan membiarkan sampai puluhan tahun ke depan korupsi tersebut yang akan rugi, Indonesia akan rugi ribuan triliun. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan yang orang anak SD pun tahu. Kenapa bukan kau yang bongkar? Kalau memang kau mau bongkar sekarang, kenapa nggak bongkar dari dulu? Pendukung Ahok, benar kan? Logikanya simple. Otak kamu aja yang bodong, tidak ngerti-ngerti pertanyaannya. Saya tidak kenal Ahok, saya nggak peduli sama dia, saya lebih kaya dari dia, saya lebih terkenal dari dia. Tapi karena ini menyangkut negara, aku ada pertanyaan. Kenapa kau tidak bongkar dari dulu? Kenapa baru sekarang kau mau bongkar? Halo Bang Hotman, saya rasa Anda salah satu pengacara yang namanya udah sangat terkenal banget ya, kaliber internasional ya kan. Saya lihat video Anda tadi pagi ngoceh-ngoceh, woi Ahok berisik loh, apalah seperti itu ya. Kamu itu kan komut, kamu seharusnya bisa kayak begini. Bang Hotman, kayak nggak tahu aja bang. Ente tinggal di mana? Kayak nggak tahu aja negara kita kayak mana. Ikan bang. Anda menyamakan komut bang, kalau di perusahaan yang lain ya, perusahaan swasta atau apapun itu mungkin bisa bang kayak begitu. Tapi kalau di negara kita, apalagi itu perusahaan negara bang, ya kan, BUMN bang, nggak bisa kayak begitu bos. Nggak usah, sesimpel aja deh bang ngejelasinnya ya. Urusan petrol dari zaman kapan sih? Dari zaman kapan kayak begitu? Zaman Tommy Soeharto sama Bambang jual minyak mentah kita ke luar negeri, mereka yang dapat komisi. Terus nanti diolah di luar negeri, dibeli lagi sama Indonesia, mereka lagi yang dapat komisi. Rakyat cuma kebagian apa? Kebagian ngantri bensin doang, kebagian ngantri minyak tanah doang. Bang, jelasin sama publik yang bener bang, jangan kayak gitu. Udah sekelas ente loh, masih aja bohongin orang. Bisa BTP bergerak kayak gitu? Nggak bisa juga. Kalau bosnya nggak, ini yang ada dia yang dipecat sama bosnya, kan gitu. Bosnya yang paling tinggi kan tahu itu. Mau siapapun itu presidennya, mohon maaf ya, setelah Soeharto berganti presiden bergulir-gulir, ada 2 orang loh yang menjabat selama 10 tahun. Ada SBY, jenderal. Apakah dia bisa benahin Pertamina? Enggak. Anaknya main enggak? Nah, lu cari tahu deh tuh. Jokowi 10 tahun menjabat, katanya nggak gentar sama koruptor, bla 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 bla, pengen beresin ini itu. Dulu gue percaya sama dia karena alasan itu juga salah satunya. Pada kenyataannya, bisa nggak diberesin? Nggak bisa juga. Nggak bisa bos, mau siapapun itu presidennya. Nggak usah ngajarin apa nih, mau apa ya, mohon maaf ya. Nih, pembohongan publik, pembodohan publik, gue bingung nih. Apa yang sedang lo lakukan? Kok sekelas lo jadi kayak buzzer sih bang? Gue ngerti lah, keluarga penguasa ya salah satu klien besar lo. Tapi ya nggak gitu juga bang, nggak usah juga lo jadi ikutan jadi buzzer. Jelasin sama masyarakat yang bener. Kalau komut di perusahaan swasta, di perusahaan lain bisa kayak begitu. Kalau di perusahaan negara mana bisa kayak begitu? Lo bersuara kenceng-kenceng, lo yang dihabisin. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris,
apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Ih, Bapak mobilnya bagus banget. Beli di mana? Najis, mobil mewah hidup enak hasil korupsi aja bangga. Udah tua bukannya nyari pahala malah ngumpulin dosa. Lihat lo yang tidur di pinggir jalan, bukannya bersyukur punya gaji gede hidup enak malah korupsi. Mikir dong, lu yang hidup enak yang dirugiinnya banyak nih. Mana mukanya? Aduh, Hotman Paris sekarang nyerang Bang Ahok lagi. Lu maunya apa di negara ini? Udah bener, Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini Hotman Paris? Hah? Serang sana serang sini, kondisi sakit loh. Lu fokus berobat Hotman Paris, napas lu aja udah tersengal-sengal. Ya, nggak usah ngurusin negara ini dulu, berobat dulu. Ya, nanti lu akan berhadapan sama gue di segala urusan pengacara. Tenang, gue nggak akan tinggal diam. Gue pasti akan melawan lu di semua kasus. Kasus yang lu pegang, kalau ada yang nyuruh gue lawan lu, gue akan lawan. Ingat Hotman Paris, lu akan gue kejar sampai manapun. Ya, kalau Pak Ahok nyuruh gue jadi pengacara, lu gue kejar Hotman Paris. Ya, karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Gue bukan pengacara tipe-tipe penyuap. Ya, gue pengacara asli berpikir pakai otak. Ya, Pak Ahok bersih begitu lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gue aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi. Lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok ya. Ingat, Pak Ahok itu orang jujur. Ingat, Ahok orang jujur. Ya, makanya banyak orang nggak seneng. Udah, Hotman Paris lu berobat dulu, napas lu udah sengal-sengal tuh. Kalian udah nonton belum full video Pak Ahok yang di YouTube? Gila, gua bisa ngebayang bagaimana stresnya dia, sakit hatinya dia, keselnya dia bekerja di antara orang-orang yang mostly semuanya korupsi. Kayak kata dia itu, kalau gua jadi direktur gua pecat semua. Jadi kalian bisa tahu kan, kita bisa kebayangkan orang yang ada di Pertamina itu semuanya korupsi, guys. Gila. Nah, kayak kata Pak Ahok juga, Indonesia ini cuma 2 penyakitnya, munafik sama korupsi. Nah, orang yang munafik ini kan berkedokan agama. Mau itu agama Islam, Kristen, apa semua berkedokan agama gitu kan. Sedikit salah ngomong masalah agama, udah langsung digoreng sampai gosong, sampai masuk penjara. Wis, bah, gitu kan. Nyata emang bener. Nah, kita Indonesia selalu ngeluh korupsi sana sini. Ya model-model orang kayak Pak Ahok, kalian nggak support gitu loh. Selalu kalian mau bikin dia, mau singkirkan dia. Ya jangan harap Indonesia mau maju, mau menjadi emas, nggak bisa. Karena model-model orang Pak Ahok yang benar-benar bekerja buat bangsa dan negara pure, nggak mau korupsi, kalian nggak dukung, ya. Jadi ya sorry to say buat kalian teman-teman aku, saudaraku yang ada di Indonesia, yang bermimpi Indonesia akan maju, ya cuman bisa sebatas mimpi lah dulu, ya kan. Mau kayak mana lagi gitu kan, ya. Ahok itu adalah ketua Dewan Komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun.
Tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun, baik ke DPR maupun manapun. Gak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarismu. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Saya mengutuk korupsi tersebut. Tapi kalau ada orang seolah-olah kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu, termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini, mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Si Rifa tuh pernah maki kau, gue dirut, udah pecat tuh gue bilang. Isinya orang Cina, karena iklannya bahasa Cina. Saya bisa tunjukin filmnya nanti, saya sudah kirim ke panitia. Nanti silakan panitia diputar ya. Nah, jadi nggak mungkin itu diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Jadi memang sengaja mengundang penduduk Republik Rakyat Cina untuk dipindahkan ke sini, ya. Pribumi-pribumi kita ini, umat Islam terutama, itu sudah terkepung. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Itu bukan lagi proyek strategis nasional, itu pemukiman, itu koloni namanya. Di Aguan menguruk sungai masih bebas sekarang, Bapak Pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya Aguan? Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu Aguan, PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam, biar kami rakyat yang bertindak, Pimpinan. Sekian, terima kasih. Di PIK 2 ini sudah terjadi negara dalam negara. Anehnya tidak ada satu lembaga pun, termasuk Angkatan Laut, yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Arah sana, sampai sana, itu sudah tidak ada negara. Mohon maaf, kalau yang di wilayah lainnya itu masih ada harga 30.000, 50.000, itu murah sekali per meter. Ini dia nggak bayar sama sekali laut kita. Ini pantai kita ini. Nggak ada harga yang dibayar oleh otoritas dari PIK 2 ini gitu. Masya Allah, makin gila-gilaan korupsi. Terus Habaib sama Kiainya disuruh ribut urusan sara rasis, saudara. Mau diadu domba, mau dibenturin. Koruptor akhirnya makin merajalela, makin gila-gilaan. Nggak sampai di situ, kedaulatan negeri mau dirampok, mau diacak-acak. Ini yang lagi rame kasus PIK 2, saudara. Di utara Pulau Jawa, sebagian barat, Banten, Jakarta. Laut ada pagernya. Zaman Fir'aun aja, segila-gilanya Fir'aun gak pernah ngemagerin laut merah, saudara. Baru kayak sedikit udah mager laut, udah gitu anehnya 30 km laut dipager dari RT, RW, lurah, camat sampai presiden nggak tahu. Lu buta. Kacau tidak? Kacau tidak? Hei Aguan, berapa banyak pun uang yang kau punya, berapa banyak pejabat yang telah kau sogok, berapa banyak pun pasukan yang telah kau siapkan, demi Allah kami siap bertempur untuk membela masyarakat Banten dan rakyat Indonesia. Saya tanya, siap tempur, siap lawan mereka, siap lawan penjajah. Allahu Akbar.
Gara-gara kasus pagar laut, kini beredar maki-makian terhadap kaum pengusaha Tionghoa, terutama pengusaha besar Aguan. Masalahnya sekarang ini beredar luas serangan sampai ke tahap tuntutan agar proyek PIK 2 dihentikan atau juga agar Aguan dipenjara. Sangat mungkin serangan ini datang bukan dari kepedulian terhadap aspek hukum, tapi ya dari kebencian terhadap pengusaha sukses, kecemburuan dan kebencian terhadap Tionghoa, serta juga kebencian terhadap pemerintah. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada gitu. Sorry ya, sorry ya, itu bisa jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah, sorry. Iya, enggak, itu jawabannya Prabowo, sorry ya gitu. Terus kan etika apa dibilang? Oh ya. Etika endasmu. Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada hasil karyanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas? Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah. Bonekanya cukong-cukong. Nah, nih hati-hati. Anies itu nggak bisa maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu. Ikut Anies semua. Aduh, kasihan kali lah jadi Pak Anies ini ya. Kemarin calon presiden gagal. Sekarang mau nyalon gubernur, partai politik nggak ada yang mau. Tragis, aduh. Lagi sedih Pak Anies? Nah, menangislah Pak Anies, nggak apa-apa, lepaskan aja. Karena menangis itu Pak Anies adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak yang paling efektif. Nggak apa-apa, tapi di kamar mandi lah, ya kan, malu kalau dilihat orang. Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karir Pak Anies ya. Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan. Nah ini sekarang akibatnya kan, gak ada yang mau sama dia. Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya, harga diri. Apa maksudnya? Ya kita sebagai calon ya, jangan melamar lah. Ya kan, tunggulah dilamar ya kan. Contohnya Pak Anies datang ke PDIP pakai baju merah, pede, percaya diri kali. Padahal lihat sekarang, yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU ternyata bukan Pak Anies. Malu kan? Dia lebih bagus kalem-kalem, santai, nggak usah membuat riak-riak, ribut-ribut seperti Pak Kang Ridwan Kamil. Diam-diam, Pak Suswono diam. Jadi calon gitu ya kan? Jangan deklarasi di awal banyak seperti partai yang dukung, padahal sekarang satu pun tak ada. Aduh. Sekali lagi selamat kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Untuk Pak Anies, selamat juga, selamat mencoba lagi di 2049 atau 2059. Entah saya itu mau sedih atau ketawa lihat perjalanan politik Anies Baswedan yang sepertinya akan selesai sampai di sini. Ya, saya kasihan melihat Anies yang ditinggalkan begitu saja oleh partai pendukungnya, PKS, PKB, dan Nasdem, ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup, kenyang dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya, ya clear lah, karena Mas Anies memang nggak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi, apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat, gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah,
Yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen ya. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi, kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai semua, nama saya Jonas Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh link di kolom deskripsi. Di sana kalian bisa dapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegramnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini setelah menonton video di awal mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan kembali terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat? Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang lagi nonton, kalau investasi pikirannya pasti hanya di properti. Tapi ketika terjadi krisis seperti 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar naik dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis, utang yang harus kita bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak sekali bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi.
Tapi kemungkinan terjadi seperti Mei 98 tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru ini mengalami hyperinflasi. Apalagi setiap hari kita ketemu ada saja konten yang berbau sara ke orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu di Instagram ataupun di YouTube atau sosial media lainnya. Kita bisa melihat di tahun 2017 di saat Pilgub Jakarta hampir terjadi kerusuhan seperti 98 karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Akhirnya Anies jadi gubernur dengan bantuan ormas larang FPI dan sampai saat ini dijuluki sebagai bapak politik identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini. Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media nggak jelas. Penonton setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintahan karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sembilan Naga, yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa lihat dari kejadian di PIK 2, di mana ormas larang seperti FPI dan HTI terus-menerus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini, saya akan membagikan strategi saya yang udah saya terapin jika kejadian seperti 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja, misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset saja. Bukan gak nasionalis kalau kita mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi, tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus daripada beli properti apalagi deposito. Pertama, pelajari jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi jika terjadi lagi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua adalah belajar investasi di aset global, seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia, karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar terkena dampak. Deposito, reksadana, bahkan properti terkena imbasnya. Ketiga adalah belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena saya bisa pergi ke negara apapun di dunia ini, misalnya di Singapura, dan saya tinggal jual saja kripto di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital, yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun saja secara instan. Kalau saya butuh uang, detik ini pun bisa saya jual, dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali, untuk selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk mulai investasi. Dan saya juga sudah sediakan video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video kali ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.